Pak Ganjar juga apalagi kan, beliau kan suka nyeletuk ya. Iya. Walaupun kalau zaman sekarang dia nyeletuk blunder mulu ya. Itu tuh gue nonton pas yang Mata Najwa. Iya. Waduh, jangan Pak, jangan ngejokes Pak, kata gue. Apa nge-MC ya? Iya, yang itu. Astaga. Aduh, kata gue, soalnya di Mas Kaisang dia nyeletuk mulu. Kita kan nimpalin karena emang acaranya komedi. Iya, ringan komedi. Ringan. Itu kan acaranya kan serius ya. Asli. Dia bercanda niatnya, kita kan nanggepnya serius. Asli. Apalagi depannya Najwa. Nah, itu. Bang Ate, Kaisang atau Ajis 2000? Ajis 2000. Selamat siang, teman-teman. Ketemu lagi Meet the Politician with me, Rian Ernest. Kita hari ini kedatangan tamu terhormat, sobat kentalnya Ketua Umum PSI, Mas Kaisang, Bang Ate. Sekarang kalau Mas Kaisang harus ada ketua umum dulu ya, ketua umum PSI. Iya, gitu ya. jadi biar inilah makin marwah gitu, marwah ketua umumnya gitu kan. Pantas pakai baju ini. Iya. Padahal udah sengaja kuning-kuning loh gua. Aduh. Nggak ngimbang. Iya, nggak maaf. ngimbangin maksudnya. Aduh, langsung kebanting di awal sama Bang Ate. Emang ini paling jago roasting emang paling jago. Ate, Gimana Bang? tiap hari sama Mas Kaisang itu bikin konten ya seminggu sekali paling nggak ketemu lah. Iya, seminggu sekali. Orangnya kayak gimana sih Mas Kaisang tuh? Oh, kalau di yang aslinya ya? Iya aslinya Nah, lah. kalau yang di media-media kan dia yang kayak Pak Jokowi muda ya. Ya kan agak Ya kan anaknya mirip lah. Anak-anaknya kan, Iya. santuy. Aslinya mah santai. Oh, santai banget. santai banget. Suka bercanda gitu-gitu, Bang. Jadi kalau di kamera kan kelihatannya halus kayak bapaknya. Kalau aslinya tuh sebenarnya bisa nyablak-nyablak juga. Nyablak-nyablak juga. Serius? Wah, kalau di itu tuh tertata banget kata-katanya. Oh, Tapi jadi kalau itu off camera langsung nyablak gitu ya. nyablak langsung menarik. ngomongin apa. Siapa bintang tamu sekarang? Kita omongin dikit lah gitu. Oh, I see, Gitu, Mas biasanya. Kaisang. Masih aman Mas Kaisang ketum. Aman. Lo dukung dia nggak menjadi ketua umum PSI? Sebenarnya gue belum ketemu pas dia udah jadi ketum nih. Masa? Terakhir ketemu itu 2 hari sebelum dia jadi ketum. Dia ngasih di woro-woro acara nggak? kampus-kampus. Dia ngasih woro-woro nggak mau jadi ketua umum? 2 hari Woro-woro jadi itunya enggak. Oh, Tapi gitu. woro-woro yang lain ada. Lebih seru yang ini nih, woro-woro apa tuh? Dan nyambung ke ketumnya sih sebenarnya. Cuman nggak bisa diomongin sekarang lah. Iya, Kan. iya. Nunggu kayaknya dia juga bakalan ini sendiri sih nanti kan. Oke. Setelah akhirnya berpihak ke siapanya kan. Betul. Iya, sampai sekarang juga sebelum kesini Bang Ate ada perwakilan PSI juga buat ngobrol soal capres pun belum fix. Belum fix. Belum makanya. fix. Meskipun bahasanya kita belum pernah mencabut keputusan mendukung Pak Ganjar. Tapi kan bersayap tuh, ntar kita lihat lah. Karena kan itu kan PSI itu ibaratnya katanya PDI yang muda-mudanya. Katanya. Tapi bisa jadi yang lain-lain juga kan. Katanya. Dulu pas gue masih di partai tersebut, 5 tahun lalu pernah satu lift. Kita lagi mau rapat di Bogor, terus gue agak telat, ketinggalan, akhirnya diminta masuk lift sama Pak Hasto sama Pak Ganjar. Terus gue masuk pakai jaket PSI gitu kan. Terus Pak Ganjar ngomentarnya gini, aku tuh kalau ngeliat kamu tuh kayak ngeliat PDIP under 23. Itu dipuji atau dibully gue gak tahu sih ya. Kayaknya dibully ya kayaknya. Tapi kayaknya Pak Ganjar juga mudanya nggak putih ya ininya. Kayaknya ya dia. Makin kesini makin putih. Sedih. Mending mana? Apa? Bang Ate, Ketua Umum PSI, Giring atau Kaisang? Pasti jawabannya Kaisang, tapi atau Giring? Kalau ngelihat dari ini ya fenomena sekarang. Iya. Kan gue ngelihat nih, pas dia udah bilang jadi ketum, dapat kabar katanya berapa belas ribu tuh orang-orang jadi kader PSI. Yang Pak Kaisang jadi ketum langsung belasan ribu. Yang pengen. Nah itu aja perbandingannya. Kalau sebelumnya kan Mas Giring kayaknya ini kayaknya emang strateginya beda. Oh, strategi beda. Kalau Mas Giring kayaknya adem ayem gitu. Iya. Gitu aja sih. Diatur-atur ngomongin ini. Di rem-rem kayaknya nih kawan kita banget ya. Karena nggak ada orangnya, Iya, kalau ada orangnya enak. Enak, dar gitu Jatuhnya ya. kan kayak gini kan, ngeri kan. Iya, betul. Bang Ate ini kan sering jadi referensi nih, generasi inilah, wah jago nih roasting nih, ngomong politik nih, apa segala macem. Berarti lu pribadi tuh emang ngikutin politik dari dulu? Oh, Ada pengalaman politik nggak sih? Atau lu ikut aktivis mahasiswa atau apa kek? Enggak sih sebenarnya Enggak ya? Tapi semenjak gue jadi suka ngerosting, emang gue ngikutin tuh politisi-politisi karena ternyata
kan awal-awal kayak ngerosting komik-komik di kalangan gua doang kayak Indo. Udah tuh ngerosting beberapa kayak artis-artis gitu karena kan diundang di podcastnya dia harus roasting. Ternyata apalagi menjelang pemilu itu banyak kayak politisi-politisi yang namanya naik-naik kan. Nah itu tuh celah-celah komedinya di situ tuh banyak. Makanya kata gue, kayaknya gue mulai deh untuk ngerosting politisi gitu. Iya. Karena aneh-aneh politisi ada banget kan? Nggak ada yang nggak ada anehnya kan? Iya, mana artis juga jadi politisi banyak kan sekarang. Iya. Menurut lu kenapa ya artis mau jadi politisi ya banget ya? Kalau mengabdi itu pasti cuma ini doang ya. Kayaknya sih. Ya iya, mungkin karena dia apa ya? Ya kalau untuk dari hati ya udahlah ya. Tapi kalau kita yang ngelihat orang awam ngelihat, kayaknya udah lama jadi artis, kayaknya endingnya harus apa lagi nih gitu kayaknya sih. Dari famous apalagi nih? Apalagi gitu. nih? Tahta kan, siapa tahu kan? Harus punya jabatan segala macam. Pengen ngerasain dia punya plat khusus jadi ganjil genap bebas kan? Itu dia. Sih rasanya? Bawa mobil pakai strobo, pada platnya bukan RI. Udah naik pesawat, telat boarding, jangan ninggalin saya, tungguin semua gitu. Dia. Kalau ditilang, saya anggota. Tidak tahu siapa saya. Tidak. Iya. Saya catat nama kamu gitu. Itu tidak semua teman-teman. Enggak semua. Teman-teman saya semua politisi. Iya. Gimana sih caranya bikin materi politik? Ada skill-skill khusus nggak sih? Ada metode khusus nggak sih? Ini pasti ada yang mau belajar dari lo nih, Bang. Kalau gue tuh ini, Bang, observasi kali ya. Karena sering observasi. Jadi kalau gue lagi ngerosting seseorang itu udah pasti observasinya ke yang paling gampang adalah media, ke Google. Tentang dia apa aja, berita-berita yang itu tinggal dibahas tuh. Nah, kedua, kalau kita ada kedekatan bisa nanya langsung. Gitu. Oh, jadi sebelum lo roasting bisa jadi lo riset tanda kutip nanya ke orangnya langsung. Bisa, ada yang gitu. Baru lo minta izin, maaf ya ntar gue jadiin bahannya atau gitu. Izin tuh terakhir kalau gue biasanya. Izin terakhir. Udah jadi dulu, bahkan abis ngerosting dulu baru izin. Gimana Bang yang tadi? Ada yang bahaya nggak? Gitu. Rata-rata nggak ada yang ngomong bahaya. Ya mungkin dalam ya udah tanggung deh. Ya udahlah ya. Gitu. Udah terjadi. Kan? Karena kalau kita izin duluan takutnya kalau dia moodnya jelek. Betul. Ya kan? Jadi nanti pas di roasting dia responnya. Surprise effect-nya juga nggak dapet kali Itu doang. Karena roasting tuh yang mahalnya mungkin dapet lihat ekspresi mimiknya lagi kena roast gitu ya bos. Iya, apalagi kayak karena kan yang kita jualannya itu adalah kita ngasih tahu aibnya, yang itu dicengin dia gimana responnya itu jualannya kan. Nah kalau responnya biasa-biasa aja tuh kayak ngerasa kayak gagal tuh. Politisi kan terkenal ya mungkin bukan hanya khas Indonesia, egonya nggak ada yang kecil lah, egonya gede. Ya semua profesi ada level-level itu, tapi kayak politisi apalagi di Indonesia egonya tinggi karena di Indonesia tuh gue percaya meskipun gue nggak terlalu sepakat. Power distance apa sih ya? Kejauhan kekuasaan itu malah hal yang wajar. Kalau di negara barat tuh semuanya egaliter, tapi Indonesia kan kesannya kayak hamba dan tuannya kan. Berarti ego kan tinggi nih politisi. Lu pernah nggak ngerosting politisi terus lu mendapatkan ekspresi atau politisi kayak nggak suka gitu, nggak seneng gitu pernah nggak? Nggak usah sebut orang tapi pengen tahu aja sih. Lu menghadapi gimana kalau kayak gitu? Gue tuh kan sebenarnya kalau roasting politisi itu bukan di ini dia roasting ate ke ini, enggak. Rata-rata itu lagi konten, ya gue nyeplos aja, itu kan jatuhnya kan kayak ngerosting. Nggak ada segmen khusus gitu ya. Jadi respon beliau ya cuma ketawa aja, padahal dalam hati gue itu roasting barusan. Harusnya sadar dong. Yang berarti sadar orang-orang komen. Berarti nggak sadar? Rata-rata nggak sadar. Yang lagi lu hajar roasting, nggak sadar? Nggak sadar. Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang? Ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Waktu itu juga pernah tuh di acara Mas Kaisang, ya bintang tamunya Mas Giring. Datang, set. Ya, gua kan duet sama Kiki. Ya Kiki lempar. Harusnya tugas gue situ nyapuin kan, lempar gue lempar lagi. Jadi sampai Mas Giring tuh langsung gitu. Nggak lo kasih napas ya, nggak lo kasih napas ya. Nonton. Jadi kayak apalagi yang sebenarnya banyak yang asik sebenarnya politisi itu. Mungkin karena platformnya Mas Kaisang. Kita nggak tahu ya. Siapa menurut lo politisi yang asik paling nggak? Yang gini, yang lu pikir nggak asik ternyata asik. Oh, kalau nggak ada yang gue pikir nggak asik dong. Masa tiba-tiba gue penasaran gitu. Ada nggak orang yang kaku lu nggak sangka gitu? Yang mungkin kata gue tuh kalau kaku itu Pak Mahfud. Mungkin, tapi ternyata asik banget. Ternyata asik banget. Caimin pernah. Ya Caimin asik ya. Asik banget. Asik. Asik banget. Terus juga tradisi NU lah biasa ngeguyon gitu kan, asik banget. Ya.
Terus siapa lagi ya waktu itu? Oh, Pak Sandiaga. Pak Sandiaga. Iya dong. Oh, dia orang nomor 1 di Italia ya kan? Iya. Uno? Alah. Ger. Lagi ya. Maaf ya saya terlalu kaku. Di serius sih asik gitu. Iya. Banyak pokoknya. Pak Ganjar juga apalagi kan? Iya, Beliau kan suka nyeletuk ya. Iya. Walaupun kalau zaman sekarang dia nyeletuk blunder mulu ya. Itu tuh gue nonton pas yang Mata Najwa. Iya. Waduh, jangan Pak, jangan ngejokes Pak, kata gue. Apa nge-MC ya? Iya, yang itu. Astaga. Aduh, kata gue, soalnya di Mas Kaisang dia nyeletuk mulu. Kita kan nimpalnya karena emang acaranya komedi. Iya, ringan komedi. Ringan. Ya. Itu kan acaranya kan serius ya. Asli. Dia bercanda niatnya, kita kan nanggapnya serius. Asli. Kan? Apalagi depannya Najwa. Nah, iya. itu. Duh, ngeri banget dah. Kena mamam deh. Itu. Tapi emang Bang Ate, politik kita tuh menurut lu lucu-lucu ya? Menurut lu lucu-lucu gak sih? Lucu itu setelah kejadian. Oh. Misalkan kayak ada berita tentang apa. Sebenarnya kalau beliau udah damai dengan itu, kita bisa komediin gitu. Misalkan kayak gua tuh kemarin ada stand up, ngebahas Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies harus imbang tuh. Nggak boleh ada yang diserang, nggak boleh ada itu. Yaudah kita mainin di... Kalau komedi itu namanya satir ya kan. Satir. Terus gua ada beat tentang Pak Prabowo tuh dibilang pernah nampar wakil menteri. Kan beliau sendiri di Mata Najwa udah bilang enggak. Ya udah tinggal kita komediin. Iya. Gua pun setuju, dia nggak mungkin nampar karena gerakan nampar begini bukan begini. Iya. Iya dong. Iya. Itu setelah dia mendamaikan itu, makanya bisa gua bahas. Semakin aman lah untuk lo ini. Semakin aman karena kalau dia belum ngomong close. apa-apa itu kayak misalkan Pak Ganjar juga kemarin tuh apa tentang video klip azan ya. Dibilang katanya politik identitas. Dia ngomong di Mata Najwa juga enggak. Ya udah gua komediin lagi. Apa? Karena saya juga setuju nggak mungkin Pak Ganjar tuh politik identitas. Karena gue yakin Pak Ganjar tuh tahu kalau azan itu menjelang maghrib bukan menjelang pemilu. Iya. Kalau Pak Anies ada juga Pak Anies. Pak Anies kan imbang. Pak Anies dibilang pengkhianat, meninggalkan Pak AHY demi Caimin. Oke. Gue bilang walaupun dia tinggal itu namanya politik kan perubahan kan. Emang sesuai koalisi kan? Enggak kan? Perubahan ya kan. Berubah pikiran juga dia tuh. Tapi gue yakin juga Pak AHY nggak bakal galau juga ditinggal Pak Anies karena dia kan masih punya Anies yang lain. Anissa Pohan. Nah. Iya. Itu. Setelah damai enak dikomediinnya, Bang. Benar. Tapi kalau dia belum damai, gue nggak berani itu. Masih agak worry-worry juga ya. Iya, karena kan itu jatuhnya kayak fitnah bisa. Betul. Bisa mendukung kayak berita-berita negatif. Mendingan yang udah jadi apa, ya udah kita komedi. Berarti mungkin ini trik lo juga supaya kan ini kan juga ini kan merasakan lah undang-undang informasi transaksi elektronik ya. Warga biasa, mahasiswa yang kritis, termasuk teman-teman apa ya, komedian lah ya istilahnya gitu. Berarti ini salah satu cara lo ya untuk menghindari dilapor-laporin bahwa lo harus tunggu dulu sampai kelar, damai, diterima sama si orangnya baru lo jadiin. Bener, apalagi kayak gua gitu. Kayak pernah bikin apa roasting di IG. Oke. Roasting di IG bareng teman gua tuh Al Smith, dia rapper. Ya rapper. Jadi rimanya kalau gua ngerosting, jadi kayak dibalikin pas digabungin gitu. Nah waktu kan tanpa izin tuh. Gua habis nonton tuh keren banget. Itu kan tanpa izin kan itu. Iya. Nggak mungkin gua izin ke capresnya kan. Asli. Tapi itu adalah aspirasi kita cuman tujuannya itu adalah sebelum dia nyapres kita bahas dulu yang masa lalunya. Udah tinggal penonton nerima aja. Ya kan emang itu masa lalu yang udah pernah terjadi. Betul, itu fakta, itu mau masa fakta lalu. Atau enggak juga kita kan ngomongin doang gitu, enggak kita nuduh, ngejudge gitu. Masih ada yang nyerang, Mang. Asa? Yang diserang tuh yang nyerang tuh yang netizennya, buzzer. Misalnya apa tuh yang lo ingat komentar-komentar netizen benar tuh kocak-kocak tuh. Tapi pasti ada yang nyantol di kepala lo nih pasti sekarang. Kayak ini yang paling kemarin tuh kayak ngancem gitu. Penjarakan 2 orang ini. Iya. Wow. Ngeri banget tuh gua. Yang paling banyak itu adalah dipotong-potong kan gue 3 capres. Betul. Jadi panjang tuh lo 3 menit kali lo konten. Iya 3 menit. Pertama itu Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Iya. Pas sampai Pak Ganjar dipotong. Pak Aniesnya doang dipotong. Jadi nyebarnya itu udah sendiri-sendiri. Udah suka-suka hati netizennya. Makanya lo kasih ini aja. Nah gue ngerinya itu di bagian situ-situ tuh. Tapi setelah gue tonton lagi kayaknya nggak ada yang ngejudge gitu. Nggak ada kok, gue tadi nonton oke. Nggak ada yang ngejudge kan? Aman kok. Ini pertanyaan yang klise nih Bang Ate, tapi lu komedian, ngomongin isu-isu politik, dan gue juga merasa, kayak Panji juga teman gue gitu, dia bicara komedi tapi isunya ke politik gitu. Ada hubungan gak sih? Ada apa sih antara komedian juga dengan politik terkini itu ada apa sih? Lebih ke ini sih, apa sih? Kayaknya kita menganut
awal-awal tujuan stand up itu menumpahkan keresahan dengan cara dibaluri dengan komedi biar menerimanya lebih enak tuh orang-orang. Lebih soft ya. Lebih soft. Jadi sebenarnya tuh tujuannya mengkritik juga sebenarnya. Kritik. Tapi dengan cara soft. Dengan soft. Itu kita itu udah dapat medianya, kita udah dikenal stand up komedian, jadi pas kita itu, nah kebanyakan orang-orang tuh salah sangka. Jadi harus yang speak up tuh komedian. Nah, padahal enggak juga. Iya kan? Kayak misalkan, Bang bahas ini dong. Gue tuh sering banget tuh kayak di mention Ate, Bintang Emon, Kiki. Iya. Harus kita speak up gitu. Padahal kalau kita di penjara juga dia bengong ya kan. Iya. Kirim doa. Kirim doa. Gue doain Bang, ya elah kan gitu. Gue jadi penasaran nih. Iya sih, kalau komedian bicara politik dia adalah Bintang Emon, Kiki sama Ate. Jangan-jangan udah ada partai nawarin nyalek, pasti ada. Oh, kalau gue enggak ada. Lo nggak ada? Nggak ada. Ah, jujur lah. Yang nuduh banyak. Ini sih nggak nuduh, ini nanya ya kalau ini ya. Kalau gue dituduh. Dituduh? Oh, dukung partai ini, dukung partai itu gitu? Wah, Ate mah ketahuan kemana arahnya gitu. Oh, gitu. Makanya sekarang kalau gue bikin konten harus tiga-tiganya lah. Oh. Gak bisa satu-satu. Oh, biar nggak dituduh bias ya? Biar nggak tuduh bias. Iya sih. Itu tuh dituduh sering. Kalau yang kayak yang lain-lain kayaknya udah banyak sih. Anak-anak stand up komedian ditawarin masuk cuma banyak ya? Endingnya apa? So far belum ada teman-teman stand up komedian yang nyebrang politik praktis tuh, ada nggak sih Bang Ate? Belum ada ya? Itu Bang Mongol bukannya Mas? Oh iya, Mongol PSI. Iya kan PSI. Ya tapi kenapa gue mikir Mongol nggak stand up? Kayaknya komik cuman dia dah. Iya dia doang ya. Komeng senator non partai. Bang Komeng maju bos, calon DPD. Tapi DPD kan itu senator. Dia lebih ke pelawak. Oh. Pelawak kan banyak kan. Jadi ada klasternya lagi ya, ada pelawak, ada stand up. Stand up cuma Bang Mongol setahu gua. Ya. Kayaknya karena kitanya masih pengen seneng-seneng kali ya. Iya, happy. Komik-komik ya. Happy. 3 capres nih, kamu juga udah sering roasting kan. 1, 2, 3, Anies, Ganjar, Prabowo gitu. Lu pribadi paling demen yang mana? Kalau demen-demenan kan ketahuan nanti ya ujung-ujungnya ya. Iya. Lebih ke tiga-tiganya aja demennya apa ya? Nggak demennya deh. Karena kalau demennya mah banyak ya kan. Takutnya kalau nggak demennya nih. Dari 3 ini ada nih satu-satu nih gue nggak demen. Gitu aja deh yang nggak demennya. Kalau gue tuh selalu analogiin sama komik-komik sebenarnya. Oke. Kayak misalnya menurut gue kalau Pak Anies itu kayak Bang Panji. Dia suka storytelling. Oke. Tapi nggak ada lucunya. Iya. Itu kan jokes internal kita, aslinya lucu, cuma kita nge-jokes aja. Nah, maksud gue tuh adalah Pak Anies tuh terlalu panjang storytelling, akhirnya kita nggak nemuin tuh ujung apa. Nah, itu doang tuh gue. Poin lu apa sih gitu ya? Nah, poin lu apa sih gitu. Kayak kita nanya bubur tuh terbuat dari apa? Dia bilang tahun 2045. Saya gitu. Iya, saya bertemu berpikir. Buburnya mana nih gitu. Walaupun bisa jadi ada yang nangkep, gua aja kali yang nggak nangkep ya. Iya. Gue juga suka nggak nangkep sih. Nah, kalau Pak Ganjar yang tadi tuh suka nyeletuk-nyeletuk. Agak-agak salah gitu, miss ya. Harus ngeles sama anak stand up Indo kali Pak Ganjar. Ngeles dulu lah, lumayan lah. Nyeletuk sering blunder, makanya gue analogis kayak Bang Uus. Di tongkrongan sering nyeletuk, sering blunder juga kan. Ya kan Bang Uus. Di pinggir jurang juga gitu. Pinggir jurang juga. Langganan bagus tuh. Kalau Pak Prabowo itu lebih ke lawas kalau gue. Lawas? Lawas tuh apa? Jadul? Lawas tuh maksudnya apa tuh? Lebih ke gue analogin ke komik senior yang penampilan tunggu-tunggu terus kan dia. Selalu jadi headliner terakhir. Cuma ditanya apa, kayaknya jawabannya 5 tahun lalu pernah gitu. Pakai jokes zaman dulu gitu. Walaupun gue tahu lah gagasannya ada yang baru. Betul. Aduh, kayak mana nih? Nah, itu doang sih. Lawas. Lawas jadi kayak dia stuck di timeline tertentu yang lama gitu ya. Kayak ditanya apa gagasan, ya dia tetap dengan cara dia yang Indonesia harus maju gak macemnya gitu-gitunya kan. Padahal kan sekarang makin berkembang. Apalagi katanya pemilih sekarang tuh 56% itu milenial. Nah, itu dia tuh yang gue takutnya adalah sayang banget gak sih? Betul. Di momen-momen kayak gini gitu. Betul. Nah, gue pertanyaan menarik nih iseng nih sambil ngobrol gini, Bang. Teman-teman komik, teman komedian itu kan kritis banget, melek politik lah. Kadang-kadang nih gue ngebaca salah satu sentimen yang ada kalau di kalangan yang melek dan kritis sama politik, mungkin merasa frustrasi atau kesel atau empet. Udahlah, gue golput lah, gue nggak mau milih nih. Nah, kalau teman komedian tuh pernah bahas ini nggak sih soal golput? Oh, jarang. Jarang ya. Bahkan kayaknya kayak terbuka, gue golput ah. Kayaknya malah terbuka lebih ke gue lebih ke sini nih, gue sini. Kayaknya, malah gitu ternyata. Udah pada nentuin juga deh. Udah mulai juga. 4-5 bulan lagi. Iya kan? Bentar lagi. Kayaknya mereka juga dari cara mereka nerima jobnya juga dong. Kita lihat dong. Ya kan kayak ada, wah ini bikin acara dia ngisi. Ya
Minimal dia milih juga gitu. Karena ada ego sendiri juga sebenarnya kan. Pasti. Antara job atau pilihan kan. Pasti. Ada beberapa komik juga yang gue udah tahu dia milih siapa juga gitu-gitu beberapa. Pasti. Nah, gitu. Ada tips nggak bang? Kan undang-undang ITE nih, balik ke undang-undang ITE nih. Ini kan selalu jadi apa ya bang? Kan gue juga lawyer ya. Memang undang-undang ITE itu membuat ada ruang terbuka lah. Buat penyidik untuk ya bermain subjektif juga. Memang nanti ada ahli datang, tapi kan namanya ahli kan juga manusia ya, bisa terbias juga gitu. Nah, lu ada ketakutan gak sih sama undang-undang ITE? Nah, ada banget. Ada banget. Gue tuh malah takutnya kayak konten-konten yang lama diangkat lagi. Ya kan bisa tuh. Ya bisa aja. Gue juga masih nerkan-nerkan nih, nanti itu mendekati berapa bulan sebelum dah itu. Pasti kayak gue ngerosting gak macam dinaikin lagi. Karena kan bisa jadi untuk buzzernya untuk nyerang yang lain. Betul, apa, buat gitu. bahan sundulan ya? Itu dia tuh. Yang dipakai lu ngomongnya. Nah, takutnya gue yang kena tuh. Iya. Dia yang dapat duit dari ngebas, lu yang dipanggil polisi. Itu, gue ngerinya di situ tuh. Iya. Itu ada ketakutan itu ya? Ada, mulai kelihatan makanya. Kayaknya gue udah mau ada bikin konten lagi setelah nanti ada pengumuman cawapres. Oke. Karena kan capres 3, cawapres belum nih. Baru Caimin doang. Duanya siapa kan kita nggak tahu kan. Betul. Karena gue kan masih nebak-nebak gitu. Betul. Kalau Pak Anies tuh Caimin jadi Amin, Pak Prabowo sama siapa ya kan? Iya. Kalau sama AHY jadi Bohai, kita kan nggak tahu kan. Ya kan nggak tahu. Ya kan singkatan. Apa AHY gitu kan? Kalau Ganjar Pranowo sama siapa? Bu Kopipa bisa jadi kan? Apa tuh kira-kira Bu? GP ya, GP Kopipa nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Atau gabung Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Jadi Jarwo. Pasti pasangan paling kuat karena Jarwo kuat. Betul. Kalau Bang Jarwo masuknya maaf komedian atau pelawak atau komedian? Cluster ya, gue masih belajar soalnya. Kalau beliau pelawak. Beliau pelawak. Dia kan pernah sama Bang Komeng. Awal mulanya grupnya. Cing Abdel masuknya pelawak. Cing Abdel stand up komedian. Oke. Cak Lontong juga stand up lumayan, ada ilmu baru gua. Makasih ya Bang, ilmu baru. Asli gua baru belajar. Pernah nggak jadi abang bikin konten nih Bang Ate, bagus, udah disiapin beatnya apa, tapi politisnya tersinggung? Pernahnya malah nggak datang. Cerita deh. Cancel. Jadi waktu itu di acara Kompas, apalah ada program gitu. Kompas TV ya? Jadi disuruh ngerosting Pak Sandiaga Uno. Pak Mahfud MD kalau nggak salah. Udah bikin materi. Macem. Dikabarin H-1. Maaf, bikin gitu rata-rata berapa lama sih? Sehari, 2 hari, seminggu? Gue tuh tergantung tuh. Mood juga, lu seniman kan? Pasti gimana? Ya, kalau misalkan gue kayak disuruh H-2 gitu, minimal gue 4 beat. Bisa lah kalau 4 beat ngejar mah yang singkat-singkat 2 hari aja. tuh ya? 2 hari. Tapi kalau udah dari jauh-jauh hari bisa panjang tuh gue. Iya. Kayak kemarin gue ada ngerosting Habib Jafar, panjang tuh. Bisa 15 beat segala macem. Gokil. Gitu. Berapa lama nyiapin buat itu sebulan tuh. Tapi kita benar observasi kan. Betul. Respect. Terus. Waktu itu di acara itu gue udah bikin tuh setengah 4 beat, 5 beat adalah. Wah, ini enak nih ngerosting menteri asli, gitu kan. Asli. Menteri Pariwisata, Menko Polhukam. Betul. Kan ada lagunya tuh Menko Polhukam kan. Apa tuh, Bos? Paps Bapak preman-preman. Paps Bapak Menko Polhukam. Iya. Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Salam ikan Fauzi. Halo. Ini boleh nggak gitu-gitu ya? Iya. Gue takutnya serius ini acaranya. Iya. Nah, jadi waktu itu udah H-1 tiba-tiba diganti. Gue ngerosting Dinar Candy. Kaget nggak lu? Hah, jauh banget, Bos. Iya, karena Dinar dua Candy menteri DJ itu kan? Iya, jadi satu dari menteri Dinar Candy. Pak Mahfud nggak datang, Pak Sandi buru-buru. Jadi dia cuma satu segmen doang bisanya. Dan nggak bisa ada segmen lainnya untuk di roasting. Nah, sedangkan di situ ada artis lain kan, pasti pengisi acara, salah satu Dinar Candy. Lo di Dinar Candy aja, Teh. Gila gimana coba dari itu gue baru tahu sejam sebelum mulai. Ini H-1. H-1. Tuh kaget banget Dinar Candy. Lo observasinya bias dong, lo pasti ngeliatnya. Kalau Dinar Candy akhirnya biasa aja. Ngiler-ngiler juga lo pasti. Dari Instagram, bagaimana. Ya kayak ngerosting. Teteh Bandung aja ya kan. Yang seksi ya kan. Terus ya dari dia ribut sama Nikita gak mati gitu aja yang gue bahas ya kan.
Tapi kan nggak kepake materi. Jadi politisi tersinggung belum pernah? Belum pernah, tapi nggak kepake. Akhirnya gue pakai di kontennya Mas Kaisang. Pas beliau datang lempar-lempar. Oke deh. Dikit-dikit lumayan kan. Jadi belum pernah ada yang tersinggung ya? Belum pernah. Semoga nggak ada. Semoga nggak ada lah ya. Semoga nggak ada. Oke. Politisi yang paling lucu menurut lo di Indonesia siapa? Paling lucu apa nih? Apa definisi lucu menurut lo? Bisa lucu mungkin emang beneran lucu komedi atau lucu tuh kayak aneh atau absurd gitu. Macam-macam bos. Rekaman-rekaman dulu kan yang paling lucu Pak Gus Dur. Sering nyeletuk kan. Iya. Tapi kalau yang lucu kelakuan. Bisa kan yang lucu kelakuan. Aldi Taher termasuk politisi. Aldi Taher iya. Dia caleg sih, dia bisa kita bilang politisi kan? lah. Ya udah itu aja lah yang lucu. Tapi sebenarnya banyak. Kayak misalkan yang gua kenal aja, lucu itu maksudnya dalam hal kok tiba-tiba dia bisa mau itu ya kayak siapa? Vicky Prasetyo. Nah itu. Iya. Aduh ini orang. Aduh, mau ngapain lagi sih Bang Vicky gitu. Nyari apa lagi sih gitu. Tapi ya bisa jadi dia serius kan gitu. Tapi menurut gua banyak yang kejadian kayak mungkin karena gua udah pernah ketemu orangnya. Jadi pas dia jadi nyalek tuh kayak ngapain lagi sih? Lucu banget. Karena lu kenal dia. Iya. Dan lu kayak heran gitu. Kenapa ya gitu, harus fokus aja lah, orang dia banyak fansnya juga kan. Betul. Setuju. Itu doang. Lu sendiri nih Bang, kalau lagi membuat materi-materi politik itu, lu ada semacam pagar nggak atau pembatasan di dalam pikiran lo ya untuk ngebuat materi, batasannya amannya gini nih? Nah, gue tuh sering biasanya materi itu nulis fakta-faktanya dulu yang banyak. Mau itu fakta negatif banget gak macam tulis aja dulu. Baru nanti jadiin beat. Nah, yang bahaya baru kita ini bisa diganti nggak punchline-nya untuk nggak bahaya atau main-mainin. Itu kebantu teknik-teknik stand up kan. Kayak sarkas-sarkas gak macam gitu-gitu. Kalau nggak bisa ketolong take down dulu, tapi jangan dibuang. Karena suatu saat bisa dapat off air nih. Oke. Karena kalau roasting off air kan aman tuh. Yang tahu cuma penonton tanpa rekaman. Betul. Jadi nggak bisa di UIT karena ada orangnya juga. Betul. Kan orang tuh biasanya kalau di roasting, apalagi di TV-TV Bang, itu dia dikasih kayak surat perjanjian juga, nggak boleh tersinggung. Jadi gua aman tuh ngerasanya. Itu biasanya. Berarti tim lu akan nagih tuh ya, memastikan udah tanda tangan dulu ya. Iya, harus ada kayak gitunya dulu tuh. Kalau lu nggak ada asuransinya juga. Ngeri banget. Tegang juga. Oke. Kita sekarang geser dikit soal kampung halaman Bang Ate nih. Bang Ate itu emang lahir di Lampung. Lampung. Kota apa? Bandar Lampungnya. Bandar Lampungnya. Tapi aslinya gue dari Waikanannya ada namanya. Oh, lebih jauh lagi dari Bandar Lampung. Lebih jauh, tapi Lampung semua itu. Jadi, Lampung Waikanan. Berarti lo itu Lampung banget. Baru lo beberapa bulan ini pindah ke Jakarta katanya. Baru 2 tahun. Oh, 2 tahun ini Jakarta. pindah. Pas pandemi itulah. Nah, ini bicara politik dan perlampungan nih. Mereka kan lumayan lama tuh bos. Jadi bahasan kan. Dari mahasiswa siapa namanya? Bima. Dari Aussie ya? Iya, dia di Australia kayaknya kan. Terus Pak Gubernurnya juga lucu-lucu lah, gemoy lah ya jawabannya. Hihi gitu kan dia. Jalanan rusak katanya kan. Emang separah itu Bang? Yang gue tahu iya. Tapi kalau di kota Bandar Lampung ya titik-titiknya nggak terlalu banyak karena kan kotanya kan benar-benaran kota sentral ya Bandar Lampung. Tapi kalau yang deket kayak misalkan mau ke kampus ITERA-nya ada tuh bolong-bolong dikit. Apalagi udah dijadiin jalan tol kan ada tuh sebelum ke tolnya masih jalannya ada yang rusak-rusak gitu. Nah yang booming adalah ke pelosok-pelosoknya kan. Mereka ke Lampung Timur, ke mana Pringsewu gak macem itu kan masih banyak tuh. Itu yang dipermasalahin kemarin. Yang rekaman-rekamannya itu. Jadi rusaknya beneran iya. I see. Bahkan Pak Jokowi datang kan? Datang. Sampai mobilnya nyangkut waktu itu ya. Iya. Sampai agak sarkas tuh kan. Kayaknya Pak Jokowi sama menteri siapa gitu. Jalannya ini kok. Pak Jadi Basuki. Ada sarkas-sarkas juga tuh. Gue lupa ada statement Pak Presiden. Saya orang ketiduran. Tiduran kok ya. Pak Itu sarkas Thohir. Itu di teknik. Itu namanya sarkas dong. Sarkas dong. Jago juga nih Pak Jokowi. Stand up Indo juga nih Pak Jokowi. Itu. Enakan tinggal Jakarta apa Lampung bos? Kalau tinggal ya? Kalau tinggal di Lampung. Kenapa? Karena ya kampung halaman kan kita kan dekat sama teman-teman, saudara gak macam. Cuma kalau kerja gua Jakarta. Percuanan gitu masih ya, Jakarta. Karena yang kerjaan gua ya, kalau yang kerja yang lain gua nggak tahu. Kerjaan gua nih kalau di Jakarta lebih mudah, kalau yang di Lampung kan harus di calling dulu. Betul. Kita pakai nyebrang gak macem ribet kan gitu. Betul. Oke, kita udah mau agak-agak terakhir nih. Berarti Bang Ate lebih bagus Anies atau Arinal Junaidi? Kenapa tiba-tiba dibandingin Pak Anies? Gua nggak tahu nih. Gubernur. Iya, Gubernur Jakarta. Kepala daerah.
Masalah Pak Arinal ini satu kampung sama gua. Iya. Namanya Kampung Negeri Besar. Apa nama kampungnya? Negeri Besar. Negeri Besar. Kanan itu. Itu kabupaten sendiri atau kota, maaf? Kabupaten. Kabupaten. Itu. Ya itu menurut Jadi gue. next question aja nih Janya. Next question kayaknya. Karena bukan nyari aman ya, lebih ke dulu gue udah pernah bahas Pak Arinal ya pas dia salah. Tapi sekarang kan kita udah adem ayem ya udahlah. Sudah lah ya. Kita liatin aja kinerjanya selanjutnya kan, tinggal apa nih udah bener nggak jalanannya gitu. Cocok. Aman banget. Ya. Aman banget. Jago. Lo terkenal nih Bang dengan merosting orang, udah jam terbang tinggi. Ada nggak politisi yang pengen banget lo bisa roasting? Yang pengen banget. Gue udah pernah bilang tuh gue pengen Pak Prabowo. Oke. Loh, pas kemarin Pak Prabowo masuk di Mas Kaisang. Itu salahnya. Jadi Pak Ganjar tuh ada gua. Iya. Nah, Pak Prabowo gua ada kerjaan lain di luar. Jadi kayak bentrok. Udah gitu. komit nggak enak. Akhirnya nggak ketemu Pak Berarti Prabowo. Kiki doang yang roasting di Pak Prabowo sesi yang di Mas Kaisang? Kiki doang yang ada? Kiki doang. Kiki gitu. doang. Sama ada gantinya Egy namanya. Oke. Nah, nanti nextnya Pak Anies ketemu lagi gitu. Jadi kayak ya kayak sedih banget gua waktu itu sebenarnya kayak ya udah nerima ada kerjaan di Makassar. Betul. Kayak ya sayang banget Pak Padahal Prabowo. lu pengen banget tuh Pak Prabowo. Pengen banget gua. Walaupun katanya apa dengar cerita suasana tegang. Oh gitu. Kiki pun agak takut-takut. Katanya butuh backing gitu. Tapi ya gimana? Ya kan emang auranya Pak Prabowo kan katanya aura Kopassusnya masih ada lah. itu katanya di balik-balik kamera juga ada yang berdiri gitu. Yang ngeri juga ya. Kita Kiki ada takutnya juga ya? Gue pikir nggak ada takutnya juga tuh. Ada lah pasti. Ada lah ya. Ada lah. Takutnya kan keceplosan apa. Karena kan sensitif banget tuh 3 capres kan sekarang. Kalau nyerang-nyerang mereka gitu. Politisi lain lah, bukan politisi yang buat capres. Ada lagi nggak? Pak Luhut. Oh ya seru juga. Ya karena itu ya, ibaratnya kita kalau udah berani Pak Luhut, yang lain bisa nggak sih? Kayak udah ada kayak ini. semi raja terakhir gitu ya. Raja terakhir gitu. Lucu banget. Apalagi Pak Luhut juga kan suka banget nonton stand up. Betul. Kemarin juga kayak teman-teman agak lain bikin konten bareng kan ya. Terus juga stand up Indo juga di backing beliau kan waktu itu. Acara-acara di Jambore gak macam. Oh gitu. Di backing artinya maksudnya? Enggak, maksudnya kayak kita akrab sama beliau. Jadi nggak ada ininya kan. Katanya waktu juga ngelihat ada Calontong stand up, beliau ketawa-tawa. Oh berarti suka komedi gitu. Aman nih. Mulai bikin Iya, nggak tahu kalau beliau di situ doang. Di parkiran iya. Di sini gua ada laser kan nggak tahu. Anjir, apa nih? Bro, ada rencana nggak bikin show sendiri, mungkin special show sendiri gitu? Kalau roasting live gue udah pernah, tapi roasting komik. Waktu itu gue live itu roasting Indra Primawan. Bintang Emon, Oza Rangkuti sama Oki Rengga. Itu tuh komik-komik. Gue bedah aib-aib itu. Serius? Empat-empatnya langsung di panggung. Tahun ini? Tahun lalu? Tahun ini Januari. Januari kemarin. Nah gue abis pemilu inilah kayaknya pengen bikin lagi. Oh, abis pemilu? Berarti sampai nanti tahun pemilu lu gak bikin khusus special show soal politik nih? Susah kayaknya. Panggung-panggung. Bisa lah. Panggung full di book. Panggung stand up kayaknya ya. Agak ngejar sekarang ini takutnya kayak benturan sama pemilu. Takutnya kan orang fokusnya ke politik. Iya, kampanye. Bikin acara takutnya dikira kampanye. Iya kan? Iya. Oh, jadi geber abisin sekarang deh. Iya, kayaknya dihabisin di tahun ini dulu terus nanti nyambung lagi setelah pemilu. Kayaknya Maret ke atas gitu. I see. Wah, keren. Takut sekarang nih bikin acara. Ada merah dikit. Ada siapa nih? Iya. Itu kan. Ada Ganjar dikit. Lo udah banteng nih gitu. Iya kan. Orang ini tahu KFC. Kakek-kakek putih. Dikira kampanye itu. Anjir. Padahal kan bukan. Kocak banget Bang Ate. Bang Ate, kita udah habis segmen ini, thank you. Kita habis itu ada segmen netizen bertanya. Jadi netizen atau mungkin tim editor, gue nggak tahu nih. Mereka bikin daftar pertanyaan. Nanti Bang Ate boleh jawab cepat aja. Siap. Oke, kita lanjut netizen bertanya. Oke, teman-teman Meet the Politician, ini segmen netizen bertanya. Kita udah ada Bang Ate. Ini pertanyaan harus dijawab dengan cepat, Bang Ate. Siap. Bang Ate, Kaisang atau Ajis 2000? Ajis 2000. Presidenku itu. Kaisang kan anak presiden. Betul. Berapa periode sih Bang presiden stand up? Itu suka-suka kita. Selama masih bagus, terusin aja. Terusin aja, aklamasi terus. Bagus Pak Ajis, bagus banget. Kalau misalnya suatu saat lu masuk politik, mau tahun depan kayak mau 10 tahun lagi lu masuk partai apa kira-kira? Yang gue pilih? Iya. Masuk partai ya, jadi sebagai anggota. Mungkin jadi kader aja, mungkin nyalek. Aduh, apa ya?
Kalau PAN apakah kan kuning udah partai Golkar artis sudah? nasional kan, Oke. udah ada banyak. Apa Golkar? Bukan mungkin artis masalahnya kan. Ya lo seniman artis lah. Mungkin artis as a seniman ya lo seniman lah. PAN. Aduh, apa ya? Golkar? Cie, gue sekarang colong-colong. Udah kuning. Udah kuning. Ya pasti dong. Gerindra. Iya. Nggak, ya kan Oh, Gerindra jadi. kan koalisi. Betul. Iya, aman berarti itu. Aman. Gerindra ya? Aman, Gerindra. Gerindra, oke. Tokoh politik favorit lu siapa? Tokoh politik favorit gua adalah Dalam negeri, luar negeri terserah. Oh, dalam negeri aja, luar negeri gua nggak ada yang tahu. Oke. Oh, siapa ya? Pak Gubernur Arinal. Tokoh politik gua. Pak Presiden tokoh politik. Iya dong. Iya dong. Pak Jokowi ya? Pak Jokowi gua. Cari aman banget dia. Iya, aman. Betul-betul. Emang senang dengan Mas Kaisang makin aman dia memang. Aman ya. Ada pesan-pesan buat yang terhormat Opung Luhut? Abang Luhut kapan mau di roasting sama Ate? Oh, kita doain Iya. cepat sembuh ya. Kalau nggak salah lagi sakit-sakit. Semoga cepat sembuh. Habis itu Terus di-roasting ya. Istirahat yang banyak karena kan kerjanya banyak. Betul. Habis sehat, ini siap-siap di roasting sama Mbak Ate. Roasting gitu. Udah siap kan beatnya? Hah? Udah siap kan? Udah siap. Nanti saya kontak, saya cek ya. Wah, aman. Kita coba. Wah, mau kita coba. banget. Mau. Oke. Thank you Bang Ate udah Siap, mampir. Bang Jan. Sharing knowledge-nya. Itulah Minty Politician. Hari ini kita ketemu Bang Ate. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe Komisiko. Kalau ada usulan kira-kira mungkin komedian lagi yang mau kita undang siapa atau public figure, tulisnya di kolom komentar. Saya Ren Ernest. Sampai jumpa.